Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng, yaitu membahas materi ilmu pengetahuan sosial kelas 9 bab 3 di semester 2. Adapun materinya itu adalah terkait dengan ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan subpembahasannya itu adalah yang A, perdagangan internasional. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajaran, nah dalam tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama peserta didik itu diharapkan bisa menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, diharapkan peserta didik itu bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah yang keempat, menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Mari kita bahas satu persatu dari mulai penjelasan pengertian perdagangan internasional. Nah, pengertian perdagangan internasional, perdagangan antar negara, terdapat barang-barang keluar dan juga barang-barang yang masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut juga dengan ekspor. Jadi sekali lagi, ekspor itu disebut juga dengan mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Dari dalam ke luar itu disebut juga dengan ekspor. Nah, negara pelaku ekspor disebut juga dengan eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang, kebutuhan untuk memenuhinya memerlukan barang dari negara lain. Masuknya barang dari negara lain disebut juga dengan impor. Negara pelaku impor disebut juga dengan importir. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung, dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara. Nah, tukar-menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaraan uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Sekali lagi, jadi dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan juga jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba. Nah, bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Berdasarkan kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan sama, yaitu apa? Yaitu pertukaran barang dan juga pertukaran jasa. Namun juga terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan juga perdagangan internasional. Mari simak perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan juga perdagangan internasional. Nah, perdagangan dalam negeri yaitu kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Sementara perdagangan internasional kegiatannya itu dilakukan dalam wilayah antar negara. Jadi kalau dalam negeri ini berlakunya di dalam negeri, sementara kegiatan yang dilakukan dalam perdagangan internasional berarti dalam wilayah antar negara. Misalkan antar negara Indonesia dengan Malaysia, antar negara Indonesia dengan Korea, Cina, ataupun dengan negara lain. Yang kedua, perdagangan dalam negeri itu pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi secara langsung. Jadi dalam kegiatan jual belinya itu cenderung bertemu secara tatap muka atau secara interaksi secara langsung. Sementara dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjualnya itu tidak berinteraksi secara langsung, melainkan bisa dengan
online gitu ya. Itu perbedaan antara pembeli dan penjual dalam perdagangan dalam negeri dan juga perdagangan internasional. Yang ketiga, mata uang yang digunakan itu sama. Misalkan di negara kita itu mata uangnya adalah rupiah. Nah, maka yang digunakan dalam jual belinya itu adalah rupiah. Sementara di perdagangan internasional mata uang yang digunakannya itu berbeda, sehingga menggunakan devisa. Nah, yang keempat, tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi saja. Nah, sementara perdagangan internasional itu dikenai pajak atau bea masuk. Yang selanjutnya, biaya angkut lebih murah. Sementara di perdagangan internasional itu biaya angkut itu cenderung lebih mahal karena kan berbeda wilayah antar negara. Sementara tadi biaya angkut lebih murah itu kan masih dalam suatu negara. Selanjutnya, kualitas barang itu bervariasi. Sementara di perdagangan internasional, kualitas barang itu harus mengikuti standar internasional. Dan yang terakhir, perbedaannya antara perdagangan dalam negeri dan juga perdagangan internasional, yaitu peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Sementara di perdagangan internasional, peraturan perundang-undangannya itu berbeda atau menggunakan hukum internasional. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, dengan adanya perbedaan alam di sini berarti ada yang memiliki kelebihan dari sumber daya alam dan juga ada suatu negara yang kekurangan sumber daya alam. Misalkan di negara kita penghasil beras, atau misalkan ada di negara lain yang kekurangan beras ataupun sebaliknya. Nah, sehingga dengan adanya perbedaan sumber daya alam ini dapat menyebabkan terjadinya perdagangan internasional gitu ya. Di Indonesia kekurangannya barang apa saja, sehingga barang tersebut itu banyak ditemukan di negara lain sehingga terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, tingkat kualitas sumber daya manusia atau pengetahuan manusia pun ini bisa menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, seperti itu ya. Misalkan banyak negara yang kaya akan dari sumber daya manusianya itu sehingga bisa menciptakan banyak teknologi. Nah, dari teknologi tersebut bisa dijual ke negara yang sumber daya manusianya itu kurang, sehingga dengan adanya jual beli atau terjadinya perdagangan internasional tersebut itu bisa menguntungkan dari negara yang menjual dan juga bisa menguntungkan juga untuk negara yang membelinya gitu ya, seperti itu. Kenapa bisa menguntungkan? Karena yang tadi yang memiliki kualitas sumber daya bagus, kualitas sumber daya manusianya itu bagus sehingga bisa menolong atau sehingga bisa membantu yang kualitas sumber daya manusianya itu kurang. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa menjadi pendorong atau salah satunya dari atau bisa menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi serta perbedaan selera. Yang selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Nah, manfaat perdagangan internasional, setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam perdagangan internasional selalu untuk mencari keuntungan. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional itu sebagai berikut. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Ciptakan spesialisasi produk yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan dengan negara lain atau oleh negara lain. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara.
Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja atau lowongan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang delapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Dan yang terakhir, manfaat dari perdagangan internasional itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Nah, adapun hambatan perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah daripada produksi dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Nah, kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut juga dengan proteksi. Jadi sekali lagi, proteksi itu merupakan kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Yang kedua, kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contohnya, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Yang ketiga, tarif. Kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang terakhir adalah politik dumping, adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.